kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk sesi wawancara ini. Jadi saat ini saya ingin mewawancarai pihak kepala sekolah tentang bagaimana pengambilan keputusan di saat ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Jadi kalau identifikasi biasanya identifikasi secara visual saja. Jadi misalnya kalau terkait dengan etika moral, tingkat kehadiran guru di apel ataupun terkait dengan ketidakhadiran guru ketika dalam kegiatan pembelajaran. Ya, oke. Selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Jadi tentu kalau ditanya, karena ini adalah lembaga pendidikan, ini adalah institusi negara, maka yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan sesuai dengan aturan. Konsekuensi apapun yang harus diterima oleh seorang pemimpin itu harus diterima ketika aturan itu harus ditegakkan. Iya Pak. Jadi memang di sini dilema etikanya. Dua-dua keputusan itu benar. Jadi di lain pihak benar jika Bapak mengambil untuk di sisi peraturan, di lain pihak juga benar karena di sisi kasihannya. Iya Pak. Oke. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi kalau langkah-langkah dalam penanganan masalah tersebut, jadi tentu ada aturan yang harus diikuti. Kalau dia misalkan peraturan pemerintah nomor 94 2001 itu sebenarnya jelas. Jadi ketika ada pelanggaran dilakukan pemanggilan secara tertulis. Jadi setelah pemanggilan secara tertulis dilaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam sebuah berita acara pemeriksaan. Dari berita acara pemeriksaan itu nanti akan diputuskan ada pelanggaran atau tidak, ada pelanggaran atau tidak. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang sudah Bapak jelaskan? Jadi kalau hal-hal yang dianggap efektif ketika aturan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akan menjadi sangat efektif. Jadi ada prinsip yang dikorbankan, ada prinsip yang dihargai. Jadi kalau prinsip yang dikorbankan adalah prinsip rasa. Jadi rasa kasihan, rasa sayang dan sebagainya. Demi untuk menghargai sebuah aturan, untuk melaksanakan sebuah aturan, itu akan menjadi lebih efektif. Jadi ketika mempermudah kita untuk kita mengambil keputusan. Jadi ikuti saja aturan, main, jangan melanggar aturan agar supaya tidak ada yang susah. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau tantangan biasanya sih tantangan dari diri sendiri. Ketika kita menegakkan aturan tentu akan ada yang dikorbankan, tentu akan ada orang yang sakit hati. Nah ini menjadi tantangan seorang pemimpin ketika ada rasa sakit hati, rasa tidak puas, tetapi prinsip saya aturan itu tetap aturan. Oke, ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak? Jadi kalau terkait jadwal sebenarnya semua kasus itu harus diselesaikan pada saat itu, tidak bisa ditunda. Ada kasus yang memang tidak bisa ditunda. Kenapa tidak bisa ditunda? Karena akan memberikan dampak buruk bagi yang bersangkutan maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar. Jadi penanganan ketika ada masalah, kalau saya itu harus diselesaikan saat itu juga, kecuali ada persoalan-persoalan administrasi. Jadi kalau persoalan-persoalan administrasi biasanya jadwal saya dari dinas provinsi atau dari SKPD yang terkait dan seterusnya. Tapi kalau kasus-kasus terkait dengan persoalan-persoalan etika, moral itu harus diselesaikan agar supaya tidak merembet ke orang lain, tidak mempengaruhi perspektif berpikir orang lain, sehingga kegiatan itu boleh berjalan dengan baik. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau saya sampaikan bahwa kalau mempermudah sih kalau ikut aturan menjadi lebih mudah. Yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari pembelajaran dari sebuah pengalaman yang kita hadapi, ya tentu mengingatkan kepada guru-guru untuk taat aturan, karena ini adalah lembaga negara, lembaga yang ada di bawah pemerintahan. Jadi satuan pendidikan, jadi ikuti saja aturan dan seterusnya. Mereka tidak sulit, kita juga tidak sulit. Oke. Yang intinya semua keputusan yang kita ambil
akan bisa dipertanggungjawabkan dan semuanya untuk kepentingan murid, berpihak pada murid ya Pak. Yang pasti mendasarkan hal itu pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di lingkungan sekolah Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas kesediaannya. Kami memberkati dan sukses selalu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Koni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijikan moral? Oke, selama ini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, nah masalah tersebut adalah dilema etika. Iya, benar sekali Pak. Dilema etika berarti benar lawan benar. Iya. Yang kedua, bagaimana Ibu Koni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang Ibu Koni sampaikan tadi. Ketika saya berada di sekolah ini, selama saya menjalankan tugas, selalu ketika ada kasus atau masalah, selalu saya mengidentifikasi masalah atau kasus tersebut dari berbagai sudut pandang yang ada tentunya. Dan kemudian saya menimbang dahulu secara matang-matang yang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Jadi Ibu Koni mengidentifikasi dulu, baru menimbang untuk mana keputusannya itu untuk kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk semua orang. Dan tidak ada yang dirugikan. Iya, benar sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Koni lakukan selama ini? Itu langkah-langkah selama ini yang saya lakukan. Pertama, saya menentukan apa penyebab masalah tersebut atau masalah yang timbul, dan kemudian menentukan siapa yang terlibat di masalah tersebut, dan kemudian saya mencari solusi, menanyakan kepada orang-orang terdekat tentunya, atau berdiskusi dengan warga sekolah, misalnya siswa atau guru-guru yang ada, dan membuat beberapa solusi keputusan dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang yang ada sebelum saya memutuskan atau mengambil suatu solusi atau suatu keputusan yang harus saya ambil. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Koni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku tentunya, dan tentunya mengedepankan bukan kepentingan pribadi, namun mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus tentunya bermanfaat bagi banyak orang dan baik untuk secara jangka panjang tentunya. Ada mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Selanjutnya Ibu Koni, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil sebuah keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik tentunya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apakah Ibu Koni memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Koni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Koni jalankan? Memutuskan suatu masalah yang ringan biasanya bisa saya langsung putuskan untuk masalah-masalah yang ringan saja. Dan tapi jika masalah itu ukurannya saya rasa berat, saya akan melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab masalah tersebut. Nah, kemudian menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, dan kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, sekitar sekolah, apakah itu tetangga, atau para guru atau siswa-siswa yang ada, dan berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat
beberapa solusi keputusan dan lagi harus menimbang dari berbagai sudut pandang yang ada yang saya sebutkan di atas tadi sebelum saya mengambil atau memutuskan suatu masalah tersebut. Oke, baik sekali Bu Koni, karena Ibu Koni sudah melakukan langkah-langkah sebelum mengambil keputusan dan Anda. Oke. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Koni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Di dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Dan hal itu banyak membantu dalam saya mencari alternatif solusi masalah tersebut. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu Koni. Dari semua hal yang telah Ibu Koni sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Koni petik dari pengalaman Ibu Koni dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Oke, dari semua pelajaran yang saya dapat ambil adalah menjadikan pribadi saya lebih bijaksana lagi ketika diperhadapkan dengan masalah yang terjadi di sekolah saya tentunya dalam menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi di mana saya bisa mencari alternatif untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat atau solusi yang terbaik untuk saya ambil. Wah, luar biasa sekali Ibu Koni untuk apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Koni untuk waktunya. Semoga sukses selalu dan menjadi kepala sekolah yang idam-idamkan di sekolah ini dan tentunya semuanya untuk anak-anak kita ya. Terima kasih.